Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi bina'matihi tatimmus salihat. والذي فضلنا وأكرمنا بفضائل وكرامات وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas Pembulung yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua putra-putri anak cucu kita semuanya yang kita cintai, qurratu a'yunin lana, menjadi penghibur dan penyejuk hati kita, sama-sama dengan teman-teman sahabat-sahabat pecinta ilmu Allah Subhanahu wa taala, manjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, nikmat-Nya, pemberiannya, hadiahnya, petunjuknya, ya iman Islam kita dan cinta kepada kebaikan-kebaikan. Seraya memohon kepada Allah, zidna al-khairat, ya Allah tambah kebaikan, tambah kemuliaan, berikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan kita, dan kita diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berkah, panjang umur dan banyak rezeki insyaallah taala. Ya untuk keluarga ini, untuk pengajian ini, ya semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, ya semuanya, alladzina sabaquna bil iman wallahi lahu silah, yang mempunyai koneksi, interaksi semuanya, qarabatan wa nasaban, secara kerabat, secara nasab, hubungan tetangga, kewargaan, masyarakat, ya semuanya, para guru-guru kita, ya alladzina na'rifuhum wa na'rifuhunna, dan termasuk yang tidak kita kenal, bisanadihim, bituruqihim, dengan sanad mereka, dengan jalan mereka, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah, kita kajian Al-Quran Al-Karim wa ma yata'allaqu bihi min bayan, yaitu ngaji Al-Quran Al-Karim dan hubungannya apa saja yang dibutuhkan untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nurakkizu fi, kita tarkiskan, kita fokuskan di dalam masalah tazkiyatun nafs, ya. Kita ada tilawah dulu sedikit untuk mengawali. Di antaranya adalah di surat Al-Anbiya, surat 21 ayat yang ke 25-an, ya. Ya 21, 25 dan seterusnya. Untuk mengawali ini saya baca dan dilihat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ya, silakan ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang
diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak terguncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Tambah 35. Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quranul Karim, dan satu halaman di halaman ini, ya, ketika kita membaca tentu dari sisi keutamaannya, kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalha. Setiap satu jadi huruf satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Dan dari ya isinya sangat banyak, terkait dengan banyak hal, membuka wawasan yang luar biasa, ilmu pengetahuan, thaqafah, ya, sejarah masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai para utusan, ya, dan semua utusan Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti, maka poros jadi utama, inti adalah la ilaha illallah. Dan disitulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Meskipun gangguan bahwa tentang poros utama ini ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang menisbahkan kepada Allah. Allah punya sekutu, Allah punya teman, Allah punya anak bahkan, ya. Makanya di situ ayat 26, wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanah. Ada orang yang mengatakan Allah itu mempunyai anak, ya. Maka jadi ada yang seperti itu, dan punya teman, punya macam-macam, dan bahkan ada yang jadi menyamakannya dengan benda-benda ciptaannya, ya. Allah Maha dahulu, Allah Maha meliputi, jadi Allah Maha mengetahui semuanya, ya, dan tidak ada makhluk yang bisa menolong, memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sebetulnya inti nanti dari kehidupan, dan lebih khusus adalah tazkiyatun nafas. Maka puncaknya
adalah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ridho. Jadi begitu, tulus karena Allah, rela karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada selain Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat, ya, memberikan pertolongan. Ya, bahwa ya manusia makhluk Allah yang lain bila bersatu untuk mencelakakan lainnya atau orang, maka itu tidak akan bisa kecuali yang sudah tertulis di lauhil mahfud atau di catatan manusia itu. Tapi ya kadang menimbulkan ketakutan juga. Nah, itu bagian dari ujian dan cobaan, keraguan, ketakutan. Nah, nanti. Nah, jadi orang takut kepada selain Allah, padahal selain Allah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setan, memedi, genderuwo, misalnya ada sejenis itu, takut gitu. Padahal dipastikan juga tidak akan apa-apa begitu. Ya. Memang masalah keyakinan kepada Allah ini masalah misteri dan luar biasa. Ya. Lalu siapa yang mengatakan atau mengaku atau mengklaim bahwa dirinya Tuhan pasti akan sengsara hidupnya. Ya, bahkan akan masuk neraka. Dan ada orang-orang yang secara eksplisit, secara terang-terangan mengaku menjadi Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak secara eksplisit mengaku, tapi perasaannya kayak Tuhan. Nah, itu merasa gimana gitu, gede, hebat, wow, gitu. Jadi bisa, ya. Jadi siapa yang mengaku menjadi Tuhan maka masuk neraka di situ. Ya, dan termasuk orang-orang yang jadi ateis dan tidak percaya kepada Allah. Padahal alam semesta yang kita berada di situ, langit dan bumi, itu awalnya adalah satu gumpalan saja. Ya, lalu kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dentuman yang luar biasa. Ini kalau teori ilmu pengetahuan disebut teori Big Bang namanya. Ya, teori Big Bang adalah mengakui bahwa langit dan bumi itu awalnya adalah satu. Dan kemudian terjadi ledakan yang dahsyat, lalu kemudian jadi terpisah dan menjadi langit dan menjadi bumi itu. Nah, ini dalil Qur'annya. Dalil Qur'annya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, tapi kenapa orang jadi kemudian bisa menjadi ateis, bisa menjadi kafir, ya, bisa menjadi tidak fokus hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi tazkiyatun nafas itu jadi hanya bertumbuk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau jadi yang ada adalah Allah, maka bahaya-bahaya apapun yang terkait dengan selain Allah, maka itu adalah jadi tidak berarti apa-apa dan tidak akan terjadi juga kalau memang tidak ada catatannya di buku, ya, di buku pribadi namanya. Setiap orang punya bukunya, punya nasibnya, punya tahapannya. Yang tidak ada di situ itu pasti tidak akan ada di situ. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang luput dari kamu saat ini, maka berarti di sana enggak ada catatannya. Dan sesuatu yang terjadi kita alami meskipun enggak mikir-mikir dulu, itu berarti ada catatannya di sana. Nah, begitu. Wah,
orang nyono, orang ngipi, kalau tahu-tahu. Nah begitu, itu berarti ada catatannya di sana. Nah konteksnya adalah konteks keyakinan. Jadi kepercayaan, keyakinan yang luar biasa di dalam hati itu. Masya Allah. Dan memang ya semua tubuh ini itu adalah yang yatakaffalu biijadihi wa tatwir. Tubuh ini yang bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menumbuh kembangkan itu cuman Allah, Bunda. Ya percaya enggak? Kalau itu dikasih makan, dikasih susu, makanya kemudian tumbuh bagus, ya kan begitu? Ya. Tapi jadi tumbuh kalau tidak dikendalikan oleh Allah itu tumbuh yang tidak teratur. Misalnya gini nih, tumbuh. Apakah tumbuh ke samping, kanan, ke kiri, atau ke atas? Coba kalau ke atas terus, lalu berapa? Kenapa bisa berhenti kisaran 170 cm? Ya kan begitu. Coba kalau tumbuh terus gimana? Nah, jadi tumbuh yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau mekar begitu, itu gede banget gitu kan. Jadi juga tidak terkontrol. Meskipun jadi ada orang diet, mengurangin karbo, mengurangin apa, itu sebetulnya ya cuman segini-gini aja, beda dikit aja gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa maha agung Allah, maha besar Allah, yatakaffalu bil ijad wan numu, ya yang bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallahil azim, maha hebat, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ini surat Ar-Rum, surat 30 ayat yang ke-54. Ya, luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala enggak percaya kalau segala sesuatu itu diciptakan dari air. Di situ ada waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di Pulau Jawa ada orang namanya Syaritin, ya, di Pati yang sedang populer itu, Syekh Jangkung. Itu salah satu ungkapannya, setiap air ada ikannya. Dan itulah yang kemudian jadi benturan sama Sunan Kudus gurunya. Jadi bahwa memang benar Tin, bahwa setiap air itu ada ikannya. Betul Kanjeng Sunan, ya kan begitu. Lalu jadi disuruh menghadirkan air yang ada di kendi, suruh menghadirkan kelapa. Kelapa itu ada airnya enggak? Ada. Ya, ada ikannya enggak? Ada, begitu. Dan ternyata ketika diambil ada juga pada waktu itu. Ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air. Afala yu'minun, Masya Allah, luar biasa. di bumi ini ada gunung-gunung ya yang Allah tambatkan supaya menjadi tenang gunung ini, supaya tidak goyang. Nah begitu, ada bandulnya. Jadi jadi wal jibala autada, gunung itu menjadi pasak, deng deng deng, maka supaya ada bandulnya, ada pasaknya, menjadi kuat ya. Ada jalan-jalan yang ada di langit, yang ada di bumi, fijajan subulan la'allahum yahtadun, supaya orang itu bisa menempuhnya dan sampai kepada tujuannya. Yahtadun itu bisa dimaknai orang kadang-kadang dapat hidayah, hidayah yang abstrak, hidayah yang tidak kelihatan. Hidayah itu ada yang kelihatan juga. Jadi wah nggak ada jalannya di situ, nggak ada tembusnya, begitu. Saya dengerin video kemarin itu, pokoknya di
sangat di wilayah mana gitu, apa Sukabumi apa Cianjur, ada satu desa yang dipisah oleh gunung. Jadi gunung batu itu tingginya 15 meter. Jadi dia kalau mau berhubungan tuh muter dulu jauh begitu. Ternyata pada kerja bakti selama 1 tahun untuk menembus gunung itu tadi tanpa alat berat, pakai paku, pakai begitu, dan akhirnya bisa. Ya. Jadi subhanallahil azim, jalan itu bisa menyampaikan, jadi ihtidak, petunjuk, bisa menyampaikan orang kepada tujuannya. Ya. Kemudian langit dijadikan jadi atap, nih mengatapi kita, yang kita lihat setidaknya, meskipun kalau kita ke atas terus nggak ketemu langit juga. Ya. Jadi maha besar Allah, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan anehnya orang-orang masih berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Nah, kemudian Allah menciptakan jadi malam, menciptakan siang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, dan semuanya pada bergerak, beredar di garis edarnya masing-masing. Yasbahun, termasuk bumi ini. Bumi ini jadi berjalan secepat awan. Ini surat An-Naml, surat 27 ya. Watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi bahwa bumi, gunung kita lihat kelihatannya anteng, diem, padahal itu berjalan begitu cepat, secepat awan yang berjalan itu. Kok nggak terasa ya Pak? Ya, itu saking gedenya dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak kan gini-gini begitu kan. Ya luar biasa. Nah, ada yang menarik di sini, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Muhammad, tidak ada orang sebelum kamu itu yang masih hidup atau hidup abadi. Kamu aja meninggal, masa mereka abadi? Nah, di sini berarti semua yang makan makanan dan semua yang minum minuman maka harus mati. Cuman apakah ada pengecualian? Nah, makanya kalaulah ada pengecualian pun juga tidak seperti yang bisa kita alami. Misalnya katanya dikecualikan Khidir, dikecualikan misalnya Nabi Idris, dikecualikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya misalnya, tapi mereka pun jadi tidak bisa kita cari alamatnya sekarang ini. Jadi luar biasa, inilah Al-Quranul Karim. Hebat. Nah yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas maka dia akan mati. Ya, dan sebelum mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian semuanya dengan keburukan dan dengan kebaikan, menjadi cobaan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita jadi kerucutkan, maka al-hayatu hiyal fitnah. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah cobaan. Baik dalam keadaan hal yang buruk dan dalam keadaan hal yang baik. Mungkin yang lebih mengena, baik segala sesuatu itu sesuai yang kita inginkan atau yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau orang punya keinginannya apa? Awet muda, ya panjang umur, duitnya banyak, sehat melulu, ya. Kemudian apa? Inginnya memang mengira kalau yang kita inginkan itu bukan cobaan, yang kita inginkan juga cobaan juga. Makanya kullun nasi yuridul fitnah wa kullun nasi yakhaful fitnah.
setiap orang itu ternyata menginginkan cobaan. Dan setiap orang itu suka fitnah. Khalifah suka fitnah. Khalifah suka fitnah. Akhirnya dikiranya dia menfitnah khalifah. Nah, begitu langsung khalifah memerintahkan supaya Abu Nawas ditangkap. Nah, dihukum. Nah, begitu sampai di hadapannya, kenapa kamu menfitnah saya? Bahwa saya fitnah, saya suka fitnah. Nah, begitu. Akhirnya jadi diputuskan, kamu harus masuk penjara. Sebentar dulu kasihlah saya waktu Tuan Khalifah supaya saya jelaskan. Terus, bukankah Tuan itu mencintai anak? Betul. Mencintai istri? Betul. Mencintai kekuasaan? Betul. Bukankah innama amwalukum wa auladukum fitnah? Bukankah hartamu dan anakmu itu fitnah? Oh iya ya. Begitu. Jadi ibu berdoa itu berdoa minta fitnah sebetulnya. Ayo, gimana coba? Udah ketemu belum nih? Kalau begitu nggak usah doa. Jadi ini di ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Bahwa aku uji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan. Gimana ini, Bu? Sudah ketemu ya? Ngaji ini fitnah atau bukan? Hah? Ya. Ngaji ini kan kebaikan. Tapi katanya di situ, aku uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Aku uji dengan kebaikan. Itu adalah fitnah. Ya. Buktinya juga, apakah semua orang ngaji dapat pahala? Apakah semua orang ngaji bisa jadi menyentuh jiwanya dan menjadi baik, menjadi insaf, menjadi nangis, menjadi tazkiyatun nafs? Enggak juga. Ya, gitu. Dan disinilah tentu segala sesuatu itu ada kelasnya, ada levelnya. Ya. Tapi kalau jadi aku mau pergi ngaji, itu mah baik. Niat baik. Bahkan sama dengan jihad. Tuh, kan ini kan baik nih. Ya, baik, pahala gitu. Ya. Nah, tapi coba dibalik. Tadi pulang ngaji, bertengkar di situ. Ngomongnya jelek. Itu pengajian kok begitu. Ya kan begitu. Jadi akhirnya, coba. Jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa hayatuna hiyal fitnah. Hidup kita itu adalah cobaan. Coba lihat di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ya. Ada kan? Surat Al-Mulk ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Coba baca. Surat Al-Mulk surat ke-67 ya. Ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Jadi hidup itu adalah fitnah, cobaan. Dan tidak ada orang yang ngomong begitu dalam tataran kehidupan kecuali orang yang berkacamata tazkiyatun nafs. Enak aja hidup fitnah. Makanya hidupnya gina-ginu, dan ngaca. Itu aja capek sampai terus habis waktu untuk ngaca. Untuk dandanin muka itu. Ya masih muda, kalau masih muda, kalau udah tua. Ya. Nah, jadi luar biasa. Dan kullu ta'abin
wa syughlin la yuwassilul insan ilallah fahuwa fitnah. Nah, begitu. Setiap lelah, setiap kesibukan yang tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, itu adalah cobaan semata. Aduh, gimana tuh kaidah begitu tuh? Luar biasa. Ini omongan harus dipertanggungjawabkan. Ya, makanya harus dirubah atau katakan diselaraskan paradigmanya. Ini HP ini, Bon. HP-nya itu HP keluaran tahun jadi 90 ya nggak nyambung lah, nggak bisa nyambung lah. Nggak bisa, ya kan begitu. Maka itu harus disinkronisasikan namanya. Jadi sinkronisasikan itulah bahwa apakah kita itu penglihatan mata ataukah penglihatan hati, penglihatan jiwa kita, basirah kita. Ya, jadi kalau di dalam ilmu wayang itu yang bisa melihat sakjeroning winarah itu ontoseno namanya. Suatu hari jadi apa namanya? Ini gini-gini ini penting juga ini. Seorang Prabu Puntadewa itu marah dan kalau marah menjadi buta. Big banget ya begitu, raksasa. Nah, terus keluar dari istana, marah anak-anak Pandowo. Itu bapak-bapak saya kamu bunuh ya. Bapak-bapak kamu sudah saya makan begitu. Tahu-tahu marah semuanya orang merangin gitu. Begitu datang Antaseno. Loh kamu Pak D gitu. Pak D siapa? Itu kan Pak D Puntadewa. Kok tahu? Ya kalau saya kan melihatnya bukan dengan mata ini, mata batin. Begini ini menjadi penting. Jadi dan itu juga orang itu berkelas yang seperti itu ya. Orang berkelas. Jadi bukan hanya semacam tag doang. Enggak. Tag itu ada maknanya. Tag itu ada surosonya. Suroso itu apa? Jadi kalau tag itu nas. Kalau kita mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, itu tag namanya. Tag Al-Qur'anul Karim. Kalau dibaca dengan baik dan benar, maka dapat 10 kebaikan jadi setiap huruf. Tapi belum tentu paham juga orangnya. Ya, maka harus diselaraskan. Jadi dikonekkan, disinkronisasikan. Kalau kamu lihat teksnya, maka pasti kamu akan menjelaskan teks. Maka bacanya kurang, fa-nya kurang pas, kho-nya kurang pas, kan begitu. Itu adalah urusan permulutan namanya. Nah, dan tidak masalah, baik-baik aja karena itu Quran. Jadi orang memperbaiki mulutnya supaya bacaannya bagus karena Allah itu adalah baik dan diberi pahala oleh Allah, diberi upah. Pahala itu upah sebetulnya. Ajr itu bahasa Arab. Tapi biasanya dia tidak melihat jadi isinya. Padahal isinya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan. Yang buruk-buruk itu juga ujian. Yang baik-baik itu juga ujian. Jangan lihat sono-sono deh. Yang buruk dari tubuhmu adalah ujian. Yang baik dari tubuhmu adalah ujian. Dan kalau tidak bisa mensinkronkan penglihatan atau hati akan jadi masalah. Saya kasih tahu. Ada seorang sahabat, 3 orang. Kemudian salah satu adalah suaminya dari seorang sahabiah. Nah begitu jalan bareng bertiga, yang satu kelihatan pendek banget. Ini cerita penting di hadapan Rasulullah. Kemudian sahabiah tadi, kemudian ngomong, ternyata laki gue pendek banget ya. Gitu. Kayaknya aku nggak siap deh hidup sama dia. Terus apa coba Bunda? Menghadap Rasulullah, Rasul, la
sebentar bahasanya. La akrahu al-Islam ba'dal iman. Aku tidak benci Islam setelah aku beriman. Hanya saja aku tidak nyaman kalau dengan laki-laki itu. Boleh ndak aku minta dipisahkan? Itu sebetulnya sejarah khulu' itu dari situ. Jadi ada namanya gugat cerai dari seorang istri, itu sejarahnya. Lalu kata Rasulullah, al turiddina taruddina, jadi ma'atoki gitu. Apakah kamu akan mengembalikan apa-apa yang kamu diberi? Aku kembaliin, bahkan gue lebihin. Kita kira begitu. Akhirnya dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Ini satu kisah. Kisah yang lain itu sangat populer juga kisah ini. Orang yang tinggal dulunya rumahnya di sebelah di samping Masjid Baqi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada seorang sahabat itu rupanya tidak baik dan sangat-sangatlah namanya sahabat, setidak baik-baiknya sahabat adalah jadi sahabat Rasul. Lalu Rasulullah lewat, ya Allah, jadi nggak hadir namanya. Tulaibi, ya, Juwailib namanya. Lalu, apakah kamu tidak pengen menikah, wahai Juwailib, gitu? Siapa yang mau sama saya, wahai Rasul? Orang kayak model begini. Terus sini saya diajaklah jadi ke seseorang yang dekat situ. Lalu Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kalau anakmu nanti saya nikahkan? Jadi dikiranya mau dinikahin, Rasul seneng banget. Bukan untuk Juwailib ini. Akhirnya bapak ibu mulai melintir begitu, nggak mau. Ternyata anaknya itu dengar dari belakang, apa saya berat juga, apa yang ditawarkan oleh Rasul itu pasti baik, terima aja gitu ngomong. Subhanallahirrahmanirrahim. Terus ini juga kan masalah penglihatan, masalah hati juga. Jadi kalau bapaknya, maknya, bolehlah itu tataran fikih namanya. Ya nggak pantas lah kira-kira kalau anakku dinikahkan dengan itu. Itu kan tataran pikiran, ya begitu. Terus akhirnya anaknya mendengarkan, ibu, bapak, terima apa yang ditawarkan Rasul itu pasti baik. Begitu. Sampai di sini ini, jadi pikiran kita juga beda-beda memandang sesuatu itu. Lalu terus dinikahkan. Dia senang karena dia senang, pasti Rasul memandangnya bukannya sekedar fisik kan. Ternyata apa? Lagi bersenang-senang ada perang. Lalu dia minta izin ikut perang. Dan ternyata syahid di situ. Dan Rasulullah mengatakan, jadi itu Juwailib jadi digandrungin oleh para bidadari. Coba gimana tuh? Ya, jadi luar biasa. Akhirnya, jadi tingkatnya tinggi sekali. Ya, cuman tergantung bagaimana kita melihatnya tadi. Makanya ibu, jadi masalah tazkiyatun nafs juga, jadi bukan masalah permulutan saja. Mulut ada tempatnya, pikiran ada tempatnya. Jadi sini juga ada tempatnya juga. Dan itu mohon maaf kalau orang-orang ilmuwan pada mengatakan ada istilahnya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifah. Meskipun secara jadi eksplisit penyebutan seperti itu persis itu tidak ada. Tapi bila dalam substansi teks-teks itu adalah ada juga. Nah maka kemudian jadi ada orang memandang yang berbeda. Ada lagi pasangan sahabat. Jadi dia amat sangat cantik perempuan. Lalu jadi suaminya jelek banget.
setiap ngaca dia nangis. Ya Allah, hamba-Mu yang cantik begini, Engkau uji dengan suami yang begitu, mudah-mudahan aku berikan kekuatan. Yang lakinya kalau ngaca juga nangis juga. Ya Allah, hamba-Mu yang kayak begini, Engkau uji dengan istri yang cantik. Akhirnya hidupnya juga begitu sangat mesra. Bisa enggak begini nih? Membandingkan beberapa contoh ini tadi. Jadi kalau orang cariin yang tajir, pret. Jadi begitu. Padahal tajir banget sebentar dipanggil KPK, ya kan? Jadi yang gini-gini ini jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut nadhrah al-basar, penglihatan ini dengan hati dan seterusnya. Dan itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Banyak summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Orangnya itu jadi buta, kemudian tuli, kemudian bisu. Padahal orangnya sama sekali tidak tuli, tidak buta, dan tidak bisu. Ini di surat Al-Baqarah ada. Ya, jadi ayat yang ke berapa itu? 19. Ya, 18, 19. Nanti di surat Al-Hajj. Ya. Jadi fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang disebut buta itu bukan buta mata, tapi yang disebut buta itu buta hati. Ayat surat Al-Hajj 40, sekitar 45 atau 46 coba. Jadi afalam yasiru, bunyinya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati apa? 46. Coba baca Bu. Masya Allah, luar biasa. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Luar biasa. Ayatnya 44 ya Bu? Sorry 46. Jadi yang buta itu bukan mata. Yang buta itu adalah hati. Tapi tadi yang di surat Al-Baqarah, ya, yang jadi coba lihat dibandingkan yang summun, bukmun, umyun tadi, fahum la yarji'un. Ya. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Ya, itu juga yang buta, yang tuli, yang bisu adalah hatinya. Karena orangnya pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik, tapi nakal semuanya. Akan begitu. Ya, terus ada di surat Al-A'raf. Ya, jadi walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu ayatnya ratusan, 100, pokoknya 2 lembar sebelum akhir. Ya. 179 ya Ustaz. 179. Jadi 179 tuh. Jadi luar biasa. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya. Silakan. Baca ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Iya. Jadi kalau orang itu buta, pasti masuk neraka. Tapi yang dimaksud buta hati, buta rohani. Nah, makanya jin dan manusia banyak yang masuk neraka jahanam.
karena dia punya hati tidak bisa menangkap. Jadi pesan tadi, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, dan punya penglihatan tidak bisa melihat. Nah, ini akhirnya semua perjalanan hidup kita, tidur, melek kita itu adalah cobaan. Ya. Nah, disitulah kemudian ada syariat luar, fikih, aturannya orang jalan, adabnya orang tidur, adabnya orang makan, semuanya kan ada tuh. Makan yang bagus pakai tangan kanan, kemudian membaca bismillah, kemudian yang bersih, ojo kenyang-kenyang banget, ya kan begitu. Jadi makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang meskipun pada dilanggar, kenyang banget dan seterusnya. Itu kan adab berpakaian, adab ini supaya jadi seluruh tubuh dan kehidupan kita itu jadi meskipun cobaan itu bernilai pahala. Ya, begitu. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Udah, jadi khawatir juga cobaan. Ya kan, takut adalah cobaan. Ya, cinta cobaan juga. Nah, itu pekerjaan hati. Itu pekerjaan hati. Khawatir itu menimbulkan kegusaran, gelisah. Itu awalnya adalah pekerjaan hati. Kemudian diikuti menjadi perbuatan anggota tubuh. Kelihatan, kenapa sih kamu kelihatannya begitu? Wah, aku lupa tadi nggak menutup pintu. Nah, itu awalnya pekerjaan hati. Akhirnya apa? Ketika orang khawatir dan takut, maka khusyuk itu hilang. Fokus maka akan hilang. Nah, gitu. Makanya jadi kalau sholat, makruh hukumnya di samping makanan enak begitu. Karena pasti ganggu minum. Makruh hukumnya orang sholat ngempet pipis, ngempet karena pasti terganggu. Jadi kekhusyuannya, penjiwaannya. Nah, jadi seperti itu. Maka dengan jadi mengetahui seluruh kegiatan itu adalah cobaan, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat rambu-rambu. Begitu. Gimana adabnya orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah ternyata temannya dikit, nggak ada masalah, emang gue pikirin, ya kan begitu. Jadi harus jadi ditata hatinya, karena baru niat aja udah dapat satu kebaikan. Kalau melangkahkan kaki dapat kelipatan-kelipatan kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Meskipun demikian, itu bukan menjadi tujuan, itu adalah penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dapat ilmu. Ilmu itu larinya ke akal. Ya. Kalau ilmu tidak bisa merubah atau membobotkan orang, maka berarti ilmu itu tidak merasuk ke dalam jiwa. Tapi kalau merasuk ke dalam jiwa, ibu bisa tenyuh, bisa nangis, tersentuh ayat nangis, tersentuh, itu adalah merasuk ke penjiwaan. Tapi kalau ada orang hafalannya bagus, hadisnya bagus, ngecepres doang, itu berarti ilmu permulutannya bagus, ilmu akalnya bagus, tapi ternyata dia tidak mudah tersentuh. Dan itu kadang sangat berbahaya. Orang pinter mulut, pinter akal itu kalau dia tidak baik sininya bisa ngakalin orang, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi luar biasa. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan ada juga yang langsung dilarikan kepada jadi output namanya.
di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Surat 47 ayat 30 kali ya. Walanabluwannakum. Ya, coba lihat. Walau nasya'u. Hah? 30 apa 31? Yang walau nasya'u. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Pasti aku akan uji itu. Hah? 31. Ya. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Jadi berjihad itu nggak usah berpikir berjihad melawan orang kafir, nggak begitu. Berjihad melawan kanker, kantong kering, ya kan? Jadi berjihad melawan nafsu, berjihad diri sendiri ini penuh dengan jihad. Ya. Jadi kalau ada orang selalu rapi, selalu senyum lebih dulu, selalu menyapa lebih dulu, bukan berarti dia duitnya banyak juga. Tapi ternyata dia sangat memahami fikhun nafas, fikih kejiwaan. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sebentar, mana ini ayatnya? Ya, ayatnya 273. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir, coba. Apa yang kamu infakkan? Bukankah kewajiban Muhammad mendapat petunjuk? Coba, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Tuh, sebentar, ayatnya benar 273. Iya. Ayat 272, bukankah kewajiban Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi. Itu ayat berapa? 272. 273. Dan apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya, jadi infak itu untuk orang fakir. Tapi ada orang fakir yang ternyata dia bisa menutupi kefakirannya sehingga tidak kebaca oleh orang lain. Tetap ketika ketemu orang dalam kondisi rapi, menyapa lebih dulu, senyum ceria, dan orang lain mengira, apalagi musim-musim begini, kamu kok keceria banget, jangan-jangan punya tabungan, ya kan begitu. Terus orang pada datang minta pinjaman, ya. Oh itu luar biasa yang begini. Padahal
Jadi ternyata dia bisa mengelola hati dan bisa jadi bermain di situ. Nah, bagaimana menata hati di saat tidak punya duit, tidak punya pekerjaan? Bagaimana menata hati? Jadi di saat menjadi orang kaya, adabnya orang kaya, adabnya orang miskin, adabnya jadi orang lolo. Lolo itu tidak punya siapa-siapa. Ya, bahasa Jawa lolo namanya. Nah, kemudian semuanya perlu. Jadi adab tadi itu. Dan menjadi tidak masalah. Jadi ketika jadi orang itu bisa menempatkan dan semuanya karena Allah. Makanya pertama tadi adalah la ilaha illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan sesuatu yang tidak baik secara zahir, tapi bisa dirubah menjadi sesuatu yang baik karena hatinya baik. Ya, begitu seperti kayak sahabat yang jelek tadi itu secara fisik, tapi nyatanya bisa pada punya anak juga. Karena apa? Karena di sininya disinergikan dan disinkronkan. Lalu kemudian ada pasangan lakinya cakep, bininya juga cakep, duitnya juga cakep, ternyata bertengkarnya tidak pernah selesai juga. Ya, coba nih lihat nih. Jadi melihat sampai sekarang ini di antara WA yang masuk adalah jadi sebuah pasangan, suatu pasangan orang yang sangat tahu perjalanan hidupnya, saling mengagumi karena di kampusnya bagus, ininya bagus. Setelah itu pada mengambil pendidikan sampai jadi S3, dua-duanya S3. Yang satu penghasilannya 17 juta per bulan, yang satu masih 6 juta. Setiap hari bertengkar hanya gara-gara itu. Nah, ini penglihatannya jadi bagaimana? Jadi jangan dikatakan bagaimana saya menata hati kalau cobaannya itu yang menyengsarakan. Enak aja. Cobaan yang paling susah itu adalah cobaan nikmat. Ternyata Bunda orang yang cukup. Secara fisik luar biasa. Ya, secara ilmu luar biasa. Secara kedudukan luar biasa. Bisakah merubah jadi keluar biasaan ini menjadi surga? Nah, itu kan jadi adabnya orang hebat namanya. Gimana adabnya orang tidak hebat? Semuanya serba kurang. Kalau mau pergi jalan kaki, ya luar biasa. Mau pakai telumpah aja nggak ada. Dan bagaimana menjadi adabnya merubah sesuatu yang serba kurang itu adalah menjadi suatu keistimewaan. Itu adalah masalah hati. Pada datang orang-orang miskin kepada Rasulullah mengatakan begini, "Dhahaba ahlud duthuri bi ujurihim ya Rasulullah." Orang-orang hebat, orang-orang kaya pada pergi dengan gembira, senang dengan pahala yang banyak. Terus gimana kita ini wahai Rasul? Rasul pun memberi solusi secara zahir bahwa maukah kamu aku beri kegiatan yang bisa melampaui mereka. Mau apa itu? Jangan pernah berhenti berzikir kepada Allah. Ya, alhamdulillah bisa dilakukan. Tapi ada pertanyaan dari mereka berikutnya. Gimana kalau yang hebat-hebat tadi juga gemar berzikir? Ya, jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tazkiyatun nafas ada jadi permasalahan dan juga penjelasan begini. Sahabat-sahabat kaya atau orang-orang yang kaya, orang-orang yang baik, jadi dengan orang-orang yang mohon maaf serba kurang dari segala sisi dan semuanya sama-sama bertakwa kepada Allah, masuk surganya terpaut 500 tahun. Ayo gimana coba? Ngeri kan sebetulnya? Ya, berarti jadi bukan luarnya, meskipun luar juga ada harganya. Jadi Allah menghargai luar biasa.
karena bangunan itu juga dihargai dan ongkosnya mahal. Nah, gitu. Tapi kadang coba klik hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat cenggerengmu, tapi Allah melihat hatimu. Ayo, ini kan menghibur juga orang-orang yang jadi cenggerengnya tidak terlalu oke, ya kan? Cenggereng tahu enggak? Cenggereng itu ya sosok ini loh. Sosoknya, wah sosoknya mah krempeng, cerak, ya kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa. Allah tidak melihat cenggerengmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Berbahagialah yang punya hati yang baik. Dan semua orang bisa berlomba. Silahkan. Lo meskipun duitnya banyak, ayo duluan gue apa lo mau masuk surga. Silahkan cari jalan untuk mau masuk surga dengan tubuh yang ada ini. Maka desainlah tubuh kita jadi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, Qabil sama Habil adalah kakak beradik. Qabil lembut, halus, tidak terlalu kaya, dia penggembala kambing. Habil jadi lembut, halus, tidak keren, penggembala kambing. Qabil adalah keren, perlente, sudagar, kekayaannya banyak. Cuman ada apa namanya pikiran yang selalu ingin show, ya kan, dia ingin di depan. Maka jadi diuji oleh Allah dengan itu. Masalah pernikahan itu cuman jalur aja, cuman sebab. Karena dalam satu riwayat Nabiullah Adam itu diberi putra putri, setiap ngelahirin dua. Ya, kemudian perempuan laki, laki perempuan, perempuan laki, laki perempuan. Kemudian jadi setiap lahir lakinya ganteng, kemudian pasangannya perempuannya agak jelek. Kemudian nanti perempuannya cantik, lakinya agak jelek. Dan aturannya harus silang. Jadi begitu supaya yang ganteng dapat agak jelek, yang cantik dapat agak jelek supaya terus terjaga keturunan. Berontak pertama kali adalah dilakukan oleh Qabil. Ya begitu. Maka harus ada positioning di hadapan Allah. Jadi karena kamu tidak mau menerima, maka kamu harus mencari kedudukanmu di sisi Allah. Caranya apa? Dengan berkorban. Kan gitu. Surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ya. Dah ketemu? Ya, 27. 27 dan seterusnya itu kisah menarik tentang itu. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorong untuk membunuh saudaranya.
Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ya, coba ini dari banyak sisi luar biasa pendidikannya. Pertama, Allah hanya menerima orang yang bertakwa. Bertakwa itu maknanya ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama berkorban. Berkorban itu pasti mengeluarkan. Ada kambing yang habil, yang itu adalah panen-panennya. Tapi ternyata jadi yang habil tulus, yang qabil tidak tulus. Ternyata Allah menerima yang tulus. Jadi tulus itu sebetulnya tidak mesti harus baik. Ya, syukur-syukur bisa yang terbaik. Ya, itu satu. Tulus itu adalah jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengejar supaya mengalahkan yang lain. Itu kan niatnya mengalahkan saudaranya. Nah, jadi begitu. Jadi itulah itu tulus. Tulus itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tadi. Tidak ada embel-embelnya yang lainnya. Dan itu adalah masalah jadi kejiwaan, masalah hati, masalah ruh ya. Lalu di situ ada adabnya orang berkorban, ada adabnya orang yang punya. Jadi kalau orang yang punya juga harus berkorban. Ya kalau tidak punya ngapain korban orang tidak punya. Berarti adabnya orang yang tidak punya. Ya jadi begitu. Lalu ternyata ada nafsu. Jadi dia semangat sekali untuk melenyapkan jadi saingannya. Dan kalau orang itu togo nafsuhu, jadi nafsunya lebih dominan, maka dia gelap mata, tidak tahu ternyata itu adalah saudaranya, itu adalah adiknya, itu adalah pamannya. Ini terjadi nggak dalam kehidupan? Ya terjadi ketika togot nafsuhu, jadi nafsunya melampaui, maka hilanglah jadi keseimbangan akal sehat dan keseimbangan rohani, maka disikat juga semuanya. Dan itu abadi di dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya ini. Akhirnya apa? Jadi dia membunuhnya. Dan kemudian di situ setiap orang akan memikul perbuatannya sendiri, efek. Maka kalau kamu menggerakkan tanganmu, aku tidak akan menggerakkan tanganku. Ini adalah tazkiyatun nafas banget. Dendam itu tidak ada. Ya, meskipun kadang rumus luar ada peluang. Surat An-Nahl ayat 126. Jika kamu disakitin orang, maka kamu boleh membalas dengan syarat tidak boleh melebihi apa yang dilakukan orang itu kepadamu. Tapi bila kamu memaafkan, itu jauh lebih baik. Itu kan tazkiyatun nafas. Ya, banget. Ya, banget. Ya, silakan. Ya. An-Nahl 16 ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Kalau saya tanya, ujian ibu yang paling berat sebagai seorang perempuan itu apa? Coba saya tanya, berani nggak jawab? Yang paling berat, kalau nggak punya duit berat juga, tapi bisa lah. Kira-kira apa coba ibu? Ustazah Elvi apa kira-kira yang paling berat? Ada yang ada yang berani jawab dah? Ada ayat di awal juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ya itu ayatnya 90 mungkin apa 91. Ya surat Ali Imran, bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ketemu Bu? 181 ya Ustaz. Hah? 181. Enggak, awal juz 4. Nah, awal juz 4 itu
Memang udah ratusan. Hah? 92. Ya betul. Oke. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Iya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah keberanian orang untuk melepaskan apa yang paling berharga dalam hidup. Itu kira-kira. Wah, itu suami. Jadi semua cobaan menjadi ringan, yang paling berat adalah suami. Itu luar biasa. Dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat sahabat Ansor. Dengan muhajirin meskipun tidak dilanjutkan. Dan salah satu program Rasulullah untuk mengakhir di Madinah adalah setiap orang dipersaudarakan. Itu rumah-rumahmu, pasar kayak jadi istri-istrimu itu luar biasa. Maksudnya bukan begitu. Jadi saya mempunyai istri ini. Lalu coba lihat kalau ada yang tertarik, aku cerai dan nanti tunggu idahnya dan nanti nikah. Ini pernah terjadi di dalam sejarah. Begitu. Maka enggak usah banyak ngomong kalau belum sampai ke hati. Tidak mudah. Kalau sabar nggak punya duit, ya kan. Kemudian orang ini kalanya saya ngomong itu berat. Ya makanya seluruh kehidupan kita itu adalah tazkiyatun nafs. Ya. Jadi jadi misalnya diuji oleh yang tidak kita sukai. Orang sakit itu kan berat banget. Karena saya juga mengalami mendampingi istri yang sakit luar biasa. Nah, begitu. Biasa sekali. Isinya sabar. Bagaimana untuk mengelola jadi dengan bahasanya kan sabar. Tadi bagaimana merubah kesusahan menjadi kesenangan, kebiasaan. Itu bagaimana merubah kesenangan tetap menjadi pahala. Jadi bukan manusia. Jadi orang dimudahkan untuk makan, diberi kesehatan. Ini adalah cobaan-cobaan kebaikan yang seringkali orang itu lupa. Makanya ketika ditanya orang-orang dulu, jadi kamu kuatan mana? Dicoba dengan kesusahan, apa dicoba dengan kenikmatan? Enakan kuatan mana? Kuatan dicoba dengan kesusahan. Jadi karena kalau orang itu enak, itu cepat sekali berubah gayanya. Biasanya nggak punya duit, terus punya duit gayanya udah beda. Ya kan begitu. Itu adalah jadi dia tidak, kalau bahasa Jawa begini, tidak pantas kepentingan nikmatnya. Karena punya nikmat yang kita punya itu berapa sih? Katakan punya uang 1 miliar, orang lain sudah 1 triliun. Itu aja juga biasa-biasa. Nah begitu. Jadi paling berat adalah diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, itu biasanya orang mendekat pada Allah, mulutnya komentar terus. Begitu. Meskipun di antara sekian banyak ada yang tidak kuat dan murtad misalnya, tapi jauh lebih berbahaya cobaan kesenangan. Ini jadi negeri ini kan banyak kesenangan. Ya, akhirnya jadi begitu. Dan di antara sabda Rasulullah yang belakang-belakang, Rasulullah mengatakan apa? La akhsha alaikumul faqr. Aku tidak khawatir kamu fakir. Tapi yang paling aku khawatirkan, ayyubsatolakumud dunya. Bila dibuka pintu kemudahan-kemudahan dan kesenangan-kesenangan, lalu kamu lupa, lalu kamu berebutan, kemudian kamu binasa sebagaimana orang sebelum kamu binasa karena itu. Al-haakumut takatsur. Makanya sekarang kalau saya suruh pilih uang 1 miliar atau punya 500 juta.
Nah gitu. Contohnya jangan yang menyedihkan banget ya. Banyak pilih 1 miliar atau 500 juta. Jadi kalau 1 miliar membuat kamu berubah tidak istiqomah, lebih baik 500 juta dan tetap istiqomah. Itu maksudnya. Jadi itu orang pada berubah. Tobi'atun ni'mah. Jadi tobiat kesenangan itu merubah gaya. Gayanya apa? Biasanya perginya ke warteg, akhirnya simpang raya. Ya kan begitu kan? Awalnya simpang raya, atas simpang raya masih ada nggak? Apa? Hah? Ya, maksudnya ini makanan. Biasanya kalau mau mencari pakaian, misalnya cukuplah di pasar Kramat Jati. Saya dekat Kramat Jati. Sekarang Tamrin City. Ya kan begitu kan? Jadi kenikmatan itu merubah gaya. Nah, begitu, merubah gaya. Dan nanti merubah penyikapan. Ketemu tetangga, kok kelihatannya, oh maafin saya nggak ngeliat. Biasanya juga ngeliat. Ya kan begitu. Jadi itu rusak di sininya. Nah, jadi begitu. Maka harus latihan dalam semua apa aja. Jadi orang hebat adalah orang yang sengsara tapi mukanya tetap ceria. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Jadi sehingga kayak yang tadi di ayat. Tapi orang jelek adalah orang yang semuanya ada tapi mukanya ketika ketemu orang memperlihatkan kekurang respekan dan atau sakit takut diutangin. Ya kan begitu. Nah itu pasti adalah orang yang tidak baik. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana cara mengelola jadi hati ini ketika menghadapi semuanya. Semuanya adalah cobaan. Nggak ada yang nggak cobaan. Gitu. Tidak ada semuanya cobaan berdasarkan ayat yang ke-25 surat 21 tadi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ngaji ini cobaan enggak? Ngaji ini cobaan dengan kebaikan. Di mana taunya cobaan? Nanti baca hadis Nabi. Siapa yang menuntut ilmu supaya kelihatan supaya kelihatan pinter jadi di hadapan orang-orang bodoh, supaya bisa mengimbangi para orang-orang alim, maka tidak akan mencium baunya surga. Ya, man talabal ilma li yumara bihi sufaha wa yujadila bihil ulama lam yajid raihal jannah. Jadi barang siapa yang ngaji terus tapi supaya kelihatan mentereng di hadapan orang-orang dan bisa mendebat gurunya, maka kalau niatnya itu maka tidak akan mencium baunya surga. Cobaan ngaji itu juga. Ngaji karena Allah. Ya begitu. Ya. Jadi mengisi pikiran ini kemudian dirasakan dan kemudian justru menjadi santun dan menjadi sopan. Udah saya sampai di situ aja dulu Bunda pengantarnya. Silakan. Karena ini harus praktek. Di dalam kehidupan nggak ada, gue ngecepres terus begini juga nggak bisa. Jadi harus, wah saya ini Pak Ustadz ternyata di rumah saya, itu duit hilang terus. Nah itu kan cobaan juga, begitu. Atau apalah, itu kan semua kejadian yang melingkupi kita itu perlu penyikapan. Dan penyikapan itu ada dua, ada penyikapan ikhtiar fisik dan ada penyikapan sini. Saya kasih contoh. Jadi kita punya hak, ya, punya hak yang mesti itu menjadi milik kita. Apakah itu harta kita? Jadi mestinya dia harus membayar ke saya, misalnya gitu. Punya hak lagi, misalnya jadi hak dari pemerintah. Jadi untuk mendapatkan santunan ini karena warga negara. Orang tidak mengambil haknya itu juga nggak apa-apa.
Tidak usah marah-marah, itu kan hak saya gitu. Toh kalau tidak pakai itu juga nggak mati, ya kan? Nah itu adalah sikap tazkiyatun nafas sebetulnya. Tapi kalau sikap menuntut, boleh-boleh aja itu sikap fikih namanya. Dan tidak semua hak harus ini gitu. Karena jadi ribet juga tuh pikiran. Misalnya kita tahu dicemooh orang, dibully orang. Sebetulnya kalau ibu tidak tahu, kalau dibully juga awalnya nggak ada pikiran apa-apa. Begitu tahu kan jadi sakit. Makanya balikkan supaya tidak tahu, supaya tidak ada masalah di dalam hati. Itu diantara cara penyikapan. Nah, jadi kalau di tempat di forum tertentu saya mengatakan hati ini mahal, dada ini mahal harganya. Jangan dikotorin dengan hal-hal seperti itu. Misalnya gue ketemu apa namanya calon saya di saat masih muda, ternyata diambil sama dia. Misalnya, kenapa mesti harus mikir begitu? Kalau iman itu kan apa saja yang tidak tercatat di Lauhil Mahfuz, ya pasti bukan milikmu lah. Ngapain dipikirin seperti itu? Maka jangan dikotorin ini hati, ini dada dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Nah ketika maka hidup itu enak, fresh. Di saat orang gonjang ganjing, negara gonjang ganjing. Makanya kalau dalam tazkiyatun nafas itu, diantaranya masalah fakir miskin kaya. Siapa yang fakir itu, wahai Rasul? Orang fakir adalah orang yang banyak barang, tapi pikirannya selalu tomak dan kepingin. Itu adalah orang fakir. Karena apa? Hidupnya nggak bisa merem, cuman mikirin yang masih ada yang belum jadi miliknya. Yang jadi miliknya aja tidak terkelola dengan baik. Siapa orang kaya itu? Orang kaya adalah orang yang cukup jadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Terus ternyata Ibu Evi nyiapin nasi mindi setiap satu orang. Ya, uh, terus akhirnya aku enggak butuh. Aku sudah makan singkong dari pagi itu. Kan bisa dimakan untuk sore. Sore ada rezekinya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi, wah, tadi mestinya gue bawa dong. Ya, kalau sudah enggak ya enggak usah, lepas. Enak hidup ini. Nah, itulah mengelola. Jadi hati itu seperti itu. Ya, jangan dibebani. Misalnya ibu sudah punya laki, mikir laki orang lain, lakinya kamu aja nggak kamu urusin, ngapain mikirin lakinya orang. Nah, jadi jangan dibebani hal-hal jadi yang ini, nah, jadi seperti itu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pada hakikatnya kan manusia itu kan susah sekali menata hati. Jadi kan cenderung nafsu ya Ustadznya. Jadinya mungkin dari sekian banyak, dari 100% itu mungkin hanya sekian persennya, 20 atau 30% itu yang bisa menata hatinya sesuai dengan apa yang dia alami gitu loh Ustadz. Seperti tadi kan banyak yang sudah Ustadz paparkan. Jadi itu apakah kita dosa ya Ustadz ya kalau menuruti hawa nafsu tapi hati kita tidak ingin nerimo gitu loh maksudnya. Apakah segala sesuatunya itu kan sudah qadarullah, jadi sudah ada dari ketentuan dari Allah gitu Ustadz ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan tadi untuk fitnah tadi kan cobaan fitnah. Fitnah itu untuk yang sebetulnya fitnah itu apakah berprasangka buruk atau ada hal lain untuk kata fitnah itu Ustadz ya. Dan juga tadi ada yang orang yang berkelas itu apakah dia itu sucikah atau dia itu baikkah atau dia itu kayakah gitu ya. Orang yang berkelas itu menurut hati atau menurut fisik atau menurut ilmunya. Karena orang-orang sekarang itu kan tidak ada attitude tapi pangkatnya pendidikannya tinggi. Katanya attitude itu harus diutamakan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ya, saya kira ini
tendensius sekali dan penting bagi kita. Jadi Bunda gini, segala sesuatu itu ada levelnya, ada kelasnya. Tadi kan saya menggambarkan ini fikih. Kalau yang namanya fikih itu pasti bicara hukum. Boleh, nggak boleh, makruh, ya kan, haram, itu adalah fikih. Frame, ya. Tapi hampir tidak berbicara substansi. Misalnya gini, saya kasih contoh. Sholat. Ya. Tadi sudah dicontohkan juga. Sholat itu yang dikatakan sah adalah manakala ada di waktunya. Kemudian sudah bersih dari hadas besar kecil, ya kan? Kemudian gerakannya itu dan menghadap kiblat. Dimulai takbir, diakhirin salam. Secara zahir fikih pasti dikatakan sah. Betul? Tapi apakah semua orang yang melakukan itu jadi sholatnya bisa membentuk kepribadiannya? Nah gitu. Apakah orang yang ini menteri-menteri kita juga ada pada sholat itu? Percaya nggak? Menteri itu sholat, dirjen juga sholat, komisaris juga sholat. Tapi kalau seandainya terbukti bahwa dia nyolong, maka berarti sholatnya tidak berfungsi gitu loh maksudnya. Ya, itu hukum fikih itu adalah ini sah, ini tidak sah. Nah itu adalah dari sisi itu. Dan itu sudah pada tempatnya. Ya, orang mengatakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Itu adalah ungkapan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia berusaha maksimal, ternyata sesuatu terjadi di luar ikhtiarnya dan di luar dugaannya. Maka kemudian disuruh meyakinkan dirinya, qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah, karena saya tadi sudah berikhtiar bukan begitu, tapi ini maka kita harus menerimanya. Kalau sudah menerima, tidak boleh awal. Awal itu tidak boleh mengatakan gini, saya kan sudah begini, kenapa jadinya begini? Itu nggak boleh. Makanya hadis itu jangan mengatakan kalau, karena kalau itu membuka pintu setan. Coba kalau tadinya begini, nggak boleh. Begitu sudah berikhtiar, ternyata hasilnya adalah ketemu orang pendek tadi, makasih ya Allah, qaddara wa masya'a fa'al. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini kan contoh ya, contoh. Ini adalah jadi pengelolaan hati. Ya. Ya, kita tahu takdir Allah harus diimani, tapi kadang rancu di dalam menerapkannya. Ya. Semua yang kita alami kalau belum terjadi, itu adalah kita tidak tahu. Kemudian ketika kita ikhtiarkan sampai mentok, maka itu tidak terjadi. Maka itu pasti sana catatannya nggak terjadi. Tapi kalau sudah ikhtiar sampai mentok, ternyata terjadi, maka pasti di sana ada catatannya terjadi. Dan berarti berseberangan dengan ikhtiar kita kan? Maka kita disuruh mengatakan secara lisan, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sesuatu yang kita benci, kemudian kita sudah berikhtiar untuk menepis tidak bersama kita, tapi ternyata bersama kita, bukankah ada ayat begini, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci itu bisa baik jadi menantinya buat kamu. Ya begitu. Ya itu tadi sudah ada contoh-contoh yang ada. Wah saya sudah tidak mau, makanya saya ini dan seterusnya. Ya itu sudah jelek, sudah tidak enak dan ujungnya juga nggak enak karena kita ngedumel. Coba kalau kita terima, ya Allah ini adalah dari Engkau. Ya ini kasus-kasus begini dan cerita itu banyak banget Bunda. Sampai yang paling mentok adalah seseorang ahli ibadah. Manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Dari satu sisi ini. Karena malaikat itu kalau ahli ibadah itu wajar. Malaikat itu nggak doyan nasi kebuli.
tidak doyan nasi mindi. Kalau dirayu orang tidak akan tertarik tuh malaikat. Tapi kalau dia bertasbih, dia ruku, dia sujud, itu clear. Tapi kalau ada manusia, jadi dia doyan dirayu, doyan nasi mindi, doyan ini nasi Arab atau pecel lah gitu. Kemarin baru nyari namanya gabus pucung atau apa. Jadi orang itu kalau diberi apa yang digandrungi, maka dia akan luluh hatinya. Ya kan begitu? Al-insanu abdu. Tapi kalau ada manusia ibadah yang sangat tulus, maka malaikat pun kagum dengan manusia. Akhirnya menghadaplah Jibril kepada Allah. Masya Allah, luar biasa hambamu. Ya, bolehkah aku jadi memang begini, ini kisah mengisahkan bagaimana mengelola hati, bagaimana mengimani takdir tadi itu. Lalu bolehkah aku minta mengetahui catatan orang itu fi ma'alihi ya Allah? Ya itu prerogatif, nggak boleh. Jadi bagaimana membuka rahasia? Nah, tapi minta kepada Allah itu silahkan minta apa aja. Kalau Allah mengendaki mah jadi aja. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi doa yang paling tinggi adalah doa, ada dua mungkin. Ya Allah, perjalankanlah jadi perjalananku sesuai dengan takdirmu. Itu juga tinggi karena dia pasrah secara total. Padahal takdir itu kadang ada takdir yang buruk, yang tidak disukai. Tapi boleh begini, ya Allah, bila catatanku di sisimu banyak enggak enaknya, mohon diganti yang enak-enak misalnya. Minta begitu tuh boleh, wong itu ke Allah. Yang punya Allah kok. Yang tidak boleh tuh minta begitu ke Pak Prabowo itu enggak boleh. Dia enggak punya kekuasaan apa-apa. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi bima jarot bihil maqadir namanya. Jadi berjalan sesuai dengan jadi takdir. Nah, ketika kemudian orang itu sudah berikhtiar ternyata terjadinya yang lain, ya harus dirubah. Ini harus disesuaikan dengan takdir yang terjadi tadi. Meskipun pesek, meskipun pendek, makasih ya Allah. Ya gitu kira-kira. Jadi dan itu bisa berujung bagus. Sekarang kalau ini tidak ditata untuk menerima itu, meskipun ikhtiarnya suka pakai Facebook, suka pakai Instagram, suka ini, saya adalah janda umur 36 tahun, janda kembang, membutuhkan, sudah tapi ketemunya yang pesek. Harus menerima, saya yakin kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berujung baik kalau ini menyesuaikan dengan takdir. Misalnya kepaksa, sudah tidak mau, tidak baik sama dia, toh hidup sama dia juga. Saya jadi bingung. Ada orang punya laki, punya suami, istri. Bertengkar melulu. Saya tanya, anakmu berapa? 8 Pak. Lo bertengkar aja anaknya 8. Gimana kalau nggak bertengkar? Saya bingung itu. Dan di sininya bertengkar melulu. Saya juga bingung itu. Nah kenapa enggak? Raditu billahi robba. Ya Allah, raditu bima a'toitani. Aku ridho dengan yang engkau dekatkan kepadaku ini. Kenapa enggak begitu? Kemudian hatinya sembuh, ini dan seterusnya. Orang hebat itu, Bunda, bisa dilihat dari banyak sisi kalau ukuran. Orang dihormati orang satu adalah dengan ilmunya, dengan pangkatnya, dengan akhlaknya, dengan hartanya. 4 inilah. Ya, tapi Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan. Yang paling sempurna imannya orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang paling berat timbangannya. Jadi dari orang mukmin adalah yang paling balik akhlaknya. Kenapa tidak ilmunya? Ilmu itu cuma sarana. Harta juga dengan cuma sarana. Kemudian pangkat juga cuma sarana. Kalau ilmu jadi mengantarkan kepada akhlak yang mulia, maka menjadi mulia. Kalau pangkat lo tuh rebutan tuh. Ya, sampai habis berapa itu 80 miliar untuk jadi yang di desa-desa. Itu
Kalau pangkat mengantarkan kamu akhlaknya mulia, maka baru bermanfaat. Nah, begitu juga harta. Nah, kalau mengantarkan, jadi hadis sahih, saya melihat surga dan yang paling banyak di surga adalah orang-orang miskin. Bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Orang kaya masuk surga. Satu, terpaut 500 tahun. Yang kedua, ya kan begitu kan? Makanya kalau Bunda termasuk orang kaya, nggak ada masalah. Alhamdulillah kekayaan yang bisa mengantarkan aku akhlak mulia dan hati yang bersih. Itu pun masih ada resikonya. Saya kasih tahu resikonya apa orang jadi orang kaya. Tidak ada orang yang lebih baik dari Utsman bin Affan dalam konteks kekayaan. Malaikat pun malu kata Rasul saking dermawannya Utsman bin Affan. Rasulullah pun malu karena malaikat malu dengan Utsman bin Affan. Tapi takdir Allah dia meninggal di kudeta. Di kudeta itu ya dijatuhkan, dilengsarkan. Nah, jadi seperti itu. Luar biasa padahal infaknya luar biasa sampai sekarang ini. Jadi banyak resiko meskipun sudah baik banget. Nah, jadi begitu maka jadi harta juga bisa mengantarkan tadi, tapi harta adalah sarana. Ilmu adalah sarana. Jadi kemudian pangkat juga sarana. Yang bukan sarana adalah akhlak. Maka kalau kita mencari atau attitude tadi itu, nah, kalau kita melihat di tazkiyatun nafs, akhlak itu apa? Akhlak adalah samaratul at-taqwa wal iman. Buahnya iman dan takwa itu adalah akhlak. Makanya kalau ada orang akhlaknya bagus, bisa menempatkan dirinya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tuanya, kemudian sayang yang lebih muda, pandai mencari bahasa yang tepat, menempatkan posisi yang selalu tepat, percayalah, itu akhlak yang mulia. Itulah hasil dari pemahaman. Jadi orang katanya pinter banget, tapi omongannya lebih tajam daripada silet, ya kan? Nyakitin orang melulu, meskipun itu musyrik itu masuk neraka misalnya. Itu omongan tidak pas dan tidak tepat. Nah begitu. Kira-kira seperti itu jamaah dimuliakan Allah SWT. Nah gitu ya Bu ya. Jadi dasar sekali sebetulnya. Ya, oke. Ya, sudah tercover belum tadi atau masih ada yang ini? Hah? Ya, jadi sekarang ini 30 berapa ini tadi ya? Ini ada 30 lebih ini. Ini ibu-ibu ini semuanya wanita, perempuan. Enggak ada yang sama sekali dalam semuanya. Kalau dibilang secara umum semuanya cantik gitu loh ya, meskipun cantik itu berkelas. Ya kan begitu kan? Jadi subhanallahil azim itu juga kemudian bisa menjadi tazkiyatun nafs. Ma'atani Allah ashkuruhu. Apa yang diberikan oleh Allah kepadaku itu adalah yang terbaik. Dan itu aku bersyukur. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Tapi ngomong makasih juga gak cukup juga. Syukur itu apa? Kembalikan semuanya untuk Allah. Karena itu milik Allah. Dari Allah. Maka harus untuk Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. 111 surat Tobat. Ya. Nah terus nafsu, tadi Bunda bilang nafsu. Pokoknya jangan benci sama nafsu. Nafsu itu yang membedakan kita dari malaikat. Malaikat nggak punya nafsu. Makanya sujud terus, tasbih terus. Coba kalau punya nafsu, pasti kerja dia. Jadi seperti itu. Nafsu itu anugerah Allah. Dan kata para ahli tazkiyatun nafs, nafsu itu pasti cenderungnya buruk. Nah, makanya kita disuruh mengelola, bukan membunuh. Disuruh meletakkan nafsu syahwat lawan jenis, letakkan di tempat yang pas, yaitu menikah, akad yang benar. Kan cuma itu doang. Jadi nggak ada yang lain. Ya.
Jadi jangan nobrak-nobrok sana sini, ya kan begitu. Jadi letakkan di tempat yang nafsu makan enak. Ingat efek dari makan enak, kolesterol naik, ya kan begitu. Maka dipaskan. Dan itu dari Rasulullah yang tadi, bahwa makan sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan kemudian hadis sahih ini harus dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk hawa. Supaya tidak menggeh-menggeh. Nah ini kenyang banget, akhirnya apa? Gini. Ayo ngaji, ntar dulu mau tiduran dulu. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Semua nafsu itu indah ketika kita mau meletakkan dalam porsinya. Ya, dan itu kemuliaan manusia karena nafsu itu juga. Lah kalau nggak ada nafsu, ya nggak ada pasar, nggak ada anak, nggak ada cucu. Ya, kata Nabiullah Sulaiman, minta kepada Allah, ini gara-gara setan nih. Jadi semuanya pada jadi dosa gitu. Maka saya memohon kepadamu ya Allah supaya setannya pada dibuik, dikerangkeng semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman bukan begitu Sulaiman. Tapi karena dia minta dicoba dikerangkeng itu setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ini kalau setannya dikerangkeng itu pengajian penuh. Ya. Karena pada waktu itu juga orang pada ke kuburan, orang pada ke masjid, tapi ternyata pasarnya sepi. Terus pasar sepi berarti jual beli tidak jalan. Artinya roda perekonomian dan dunia nggak jalan. Berjalanlah 1 bulan. Nabiullah Sulaiman pusing akhirnya. Akhirnya bermunajat kepada Allah. Bertanya, ya Allah, gimana ini orang tidak punya syahwat hidup. Kan saya sudah bilang, aku udah bilang, setan itu juga ada manfaatnya. Karena ketika orang jadi merasa diganggu setan, maka bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan begitu. Dan setan itu mengganggunya bukan dengan yang buruk aja. Lawang orang ngaji aja diganggu setan, dipalingin, suruh main HP lah macam-macam. Bukankah itu juga jadi setan yang jadi luar biasa? Cuma setan itu mah bisa apa aja. Dan setan itu diizinkan oleh Allah untuk menyerupai semua makhluk Allah kecuali Rasulullah. Apa dah ribet? Oh, tahu-tahu aku bapakmu Adam, udah gini aja. Apa dah terkecoh kita? Aku adalah mbahmu, aku adalah bapakmu. Ya kan ribet begitu. Ternyata itu setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini juga dia yang lihat setan itu. Kan seperti hadis Nabi. Setan itu ketika di majelis ilmu atau ada adzan, ada sholat, dia ngontop di situ, ngintip begitu tuh. Begitu. Kalaulah kelihatan kan dia ngelewek begitu. Itu setan, jadi dia juga ingin ganggu sama kita ini. Pada pergi sono tuh. Gitu. Ya. Gitu Bunda ya. Oke, jam 11. Silakan. Terima kasih. Izin Ustadz, ini di luar tema Ustadz. Silakan. Masalah ambil wudu untuk di kaki, kedua kaki Ustadz. Betul. Yang seharusnya itu kan dihapus dengan rata sampai ke mata kaki ya Ustadz. Ini terjadi pada anak saya sendiri yang sekarang sedang kerja di Mesir. Di sana itu di Mekah itu katanya kalau mereka lagi sholat, teman-temannya itu tidak membuka kaos kaki Ustadz. Jadi kakinya itu hanya dibasuh, disiram-siram gitu langsung dirata-ratain. Sedangkan anak saya kan udah kebiasaan kita di sini dari dulu belajar kecilnya kan harus dibuka itu kaos kaki, dihapuskan dengan air sampai rata ya Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, yang mana yang harus dilakoni anak saya yang sekarang ini sedang berada bekerja di Mesir Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya, itu fikih Bunda. Jawabnya satu, makanya harus ngaji. Ya gitu. Ngaji itu tidak ada orang ngaji mentok alimnya luar biasa, nggak ada di dunia ini. Malah kalau saya tidak pernah lihat orang alim banget, nggak ada.
Karena Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit, ya. Kemudian wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Begitu. Saya kan juga kan alumni Saudi, Ibu. Dan dulu juga begitu-begitu juga kan. Intinya harus ngaji. Nah gitu. Ngaji itu jadi makanya kenapa kadang-kadang ada mazhab. Mazhab itu adalah kecenderungan seorang imam memahami teks itu begini. Yang populer ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Itu adalah ilmu. Tadi membaca Quran, baca hadis, terus dia memahami, kemudian dibukukan, diajarkan, dan orang banyak mengikuti itu. Gitu kira-kira. Ya. Nah, termasuk masalah wudhu. Wudhu itu pasti ada di Quran. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jadi itu Ibu udah enggak usah dicari dulu, catat aja. Nanti di rumah cari. Ya, kelamaan. Lalu kalau mau baca itu Bunda, itu wudhu itu cuman begini nih. Gini, ini, terus kaki. Selesai. 4 doang. Tidak usah melotot-melotot amat juga. Ya. Nanti ada guru di sini melotot. Kenapa kamu tidak kumur-kumur, tidak menyedot air? Lo kurang ngaji. Ngaji yang cukup. Supaya kesemuanya ini bisa di itu. Itu kira-kira kalau bahasa saya. Tapi biasanya yang 4 mazhab itu tadi itu sudah mengumpulkan banyak hal di dalam Islam. Kalaulah ada perbedaan, keragaman itu pasti furu'. Nah, ada satu hal yang sangat ditekankan Rasulullah secara spesial. Wailun lil aqabi minan nar. Jadi orang wudu ternyata tumitnya ndak kena. Maka itu masuk neraka. Ada hadisnya clear. Nah, kemudian ada juga namanya mengusap khufain. Khufain itu muzah. Muzah itu sepatu kulit. Sepatu kulit yang dipakai oleh orang-orang yang mempunyai musim sangat dingin. Ya begitu, itu biasanya atau juga sangat panas. Kalau di Indonesia nggak ada itu. Tapi boleh juga. Jadi kita wudhu dulu, maka kemudian langsung pakai sepatu itu. Maka nanti wudhu yang berikutnya selama 1 hari 1 malam, kalau orang mukim itu tidak usah nyopot itu dan boleh mengusap itu saja. Nah itu ilmu namanya Bunda. Nah itu batalnya itu kalau dibuka kulit tadi itu kemudian atau dia jadi junub, maka itu jadi batal. Ya begitu. Jadi wudhu yang berikutnya tidak usah buka. Kemudian ada pembahasan apakah kaos kaki itu bisa disesuaikan dengan itu. Pada umumnya para orang yang tadi mempunyai pikiran besar tadi tidak membolehkan menyamakan kaos kaki dengan itu umumnya. Tapi apakah ada yang membolehkan? Sebagian itu ada. Nah ini wilayah tadi fikih tadi itu. Nah, kemudian jadi kalau dilihat substansinya apa? Jadi orang-orang semua tadi yang berbeda di dalam hukum itu kan mau melakukan sholat sebetulnya. Sholat itu adalah menyebut nama Allah yang esa, menghadap kiblat, berarti kiblatnya sama, membaca Fatihah, Fatihahnya sama, jumlah rakaatnya juga sama. Berarti semuanya itu saudara kita dan mukmin muslim, akan tetapi di pemahaman yang pernik-pernik tadi itu ada beberapa keragaman yang ada. Nah biasanya kalau tidak terlalu alim itu aneh-aneh Bunda. Kan itu saya alami juga. Saya itu jadi punya ilmu cuma dari 3 sumber. 1, saya mondok selama 8 tahun di Guyangan Pati. Selama 5 tahun Ramadan bersama di sarang Kiai Maimun Zubair, lalu saya menghafal Quran, lalu saya ke Madinah, kemudian di kuliah Quran. Memang suka kalau ilmu masih cekak itu, suka pengen tampil agak aneh. Terus nanti sama orang tuanya kayak gimana begitu. Padahal itu menunjukkan belum cukup juga ilmunya. Tapi ketika sudah bermasyarakat,
oh ternyata sangat beragam yang ada. Jadi seperti itu, saya harus mengkaji ulang semua cara memahami dan beristimbat ini. Itu kalau ini direkam juga suka harus diperdengarkan kepada sebagian imam-imam yang ada di sini. Ngaji yang penting, ngajinya diperluas, diperdalam supaya ketemu ilmunya. Jadi bukan jadi seperti itu tadi, gitu Bunda. Oke ya? Ini omongan gamblang banget ini. Makasih Ustaz. Jadi yang seharusnya di mana nih anak saya lakonin Ustaz? Ya pasti beliau punya dalilnya. Saya ikut imam yang ini, pasti kan begitu. Nah, saya bilang juga, saya istilahkan di mana kita bertinggal, di situ langit dijunjung. Nanti kalau saya bilang gitu. Ya, Ibu di sebagian negara Timur Tengah itu orang pada padahal itu juga sunnah. Boleh, tidak ada masalah kalau yakin itu bersih. Ya, kalau di situ semuanya bersih juga nggak ada masalah. Dan itu juga saya sering melakukan itu dulu ketika di Madinah. Jadi sholat pakai sepatu, sholat pakai sandal. Kan memang juga tidak ada telek kucing itu nggak ada. Semuanya bersih meskipun di jalan. Nah, jadi seperti itu. Nah gitu Bunda ya. Jadi intinya terus secara konsep ilmunya diperluas. Kemudian tetap aja akan ditanya. Itu nggak ada kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Kalau ilmu kamu justru membuat aneh-aneh di masyarakat dan membuat bingung, bukan menunjukkan kedalaman ilmu Anda. Ya begitu. Nah itu kalau kacamata tazkiyatun nafas seperti itu. Ya, orang yang hebat adalah orang yang bisa menyederhanakan masalah dan orang yang membuat sulit menjadi mudah, itu adalah orang hebat karena bisa mendesain jadi hukum dan ilmu dan meskipun mudah tapi tidak disalahkan oleh syariat. Ini sebetulnya ilmu agak tinggi ini Bunda ini ya. Jadi bukan yang membuat aneh, membuat pusing orang. Saya dibuat pusing murid saya ketika sudah ke luar negeri. Lah saya juga kan dari luar negeri. Buku yang kamu baca itu kan saya baca semuanya. Dan saya pernah ikut musabaqah, malah nilai saya 100 plus oleh guru-guru saya di Madinah. Yang kamu baca itu juga saya baca juga. Nah, ini kan perlu disampaikan ini Ibu ini. Nyambung nggak? Ya ini karena Ibu nanya itu adalah masalah fikih, masalah keragaman pendapat monggo terserah. Tapi kalau jadi kita jadi ingin melihat bagaimana yang nyes yang ini tetap harus karena Allah. Nah begitu. Oke ya Bunda ya. Makanya saya juga kalau Bunda salah baca Quran begitu saya nggak terlalu marah. Karena apa? Karena juga masih belajar kan. Mau belajar aja juga nggak bisa-bisa ya kan begitu. Tapi kalau di sini jadi tidak bisa karena Allah itu berat sebetulnya. Ria begitu. Dan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat itu. Oke Bunda ya. Terima kasih. Cukup? Memang udah habis waktunya kan? Allahumma alimna ma yanfa'una wafa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rizqna as-sihhata wal afiyata was salamata min kulli baliyah. Ya Allah, khususan yang hadir pada pengajian ini ya Allah, Allahumma rzuqnal qabul ya Allah, warzuqnal khusyu' warzuqnal ikhlas. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.